Halo bowlers, balik lagi di channel Head-Shoes Indonesia. Kali ini kita punya sepatu Peak Ultralight versi yang low. Sepatu ini bisa menjadi ancaman buat brand-brand lokal karena dijual cukup terjangkau. Sekarang Peak hanya menjualnya 700 ribuan saja. Tapi ini kualitasnya global dan juga berkelas banget. Jadi buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, kalian mendingan saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Oke, sebagai sepatu terjangkau, kita akan bahas dari bagian traksinya dulu. Oke, kita udah coba sepatu ini sebanyak 2 kali. Dan memang sebagai sepatu terjangkau, ini memang standar banget traksinya. Tapi nggak apa-apa, karena ini nyaman sekali digunakan di lapangan indoor yang bersih. Kemudian bisa juga digunakan di lapangan outdoor, walaupun durability-nya tidak terlalu baik. Namun bisa dilihat traksinya juga cukup menunjang buat Anda yang suka main cepat. Kemudian juga dia punya lengkungan yang cukup bagus, jadi transisinya cukup bagus, apalagi bahan atasnya bisa dibilang cukup fleksibel, dan ini memudahkan Anda buat para pelari tentunya yang biasa bergerak bebas di lapangan, kemudian ingin menggunakan sepatu yang ringan dan nyaman berlarian, apalagi dengan bahan atas yang banyak ventilasi ini tentu tidak membuat Anda mudah panasan. Jadi cocok nih digunakan walaupun bermain di lapangan outdoor yang kondisinya panas. Oke, jadi berbicara traksi, kami cukup menyukai, walaupun bisa dibilang ini durability-nya untuk kegunaan di lapangan outdoor tidak terlalu bagus. Oke, secara keseluruhan untuk traksi nilai 7,5. Ya, mungkin ini salah satu sepatu dengan cushion yang paling bagus jika budget Anda hanya 700 ribuan. Karena busa EVA yang diterapkan di sini tergolong cukup empuk. Jadi di awal penggunaan Anda sudah langsung merasakan begitu empuknya cushion sepatu ini. Nah, yang uniknya nih di bagian depan ini dibuat lebih low to the ground, sehingga buat guard yang bermain cepat Anda juga bisa merasakan court feel ataupun rasa lapangan dengan lebih baik lagi. Benar-benar sepatu yang bisa dibilang minimalis dan cukup enak buat Anda seorang pemula atau Anda yang membutuhkan sepatu dengan budget di bawah 800 ribuan. Oke, namun demikian sepatu ini kami prediksi jika digunakan oleh pemain yang bobotnya berat atau Anda misalnya suka rebound dengan badan Anda yang juga di atas 100 kg mungkin. Nah, ini cushionnya saya prediksi juga akan semakin tipis ataupun performanya semakin menurun seiring penggunaan, karena terasa sekali begitu tidak padatnya busa di sini, dan hal tersebut tentu akan berimbas kepada durability dari sepatu ini. Oke, jadi secara keseluruhan cushion sepatu ini kami beri nilai 7. Ya, sebelumnya kami ingin memberi informasi bahwa Anda sebaiknya berkonsultasi dulu dengan pihak Peak untuk membeli sepatu ini, karena sizingnya Peak itu berbeda dengan Nike ataupun Adidas ataupun juga Puma, karena beda-beda juga, tidak ada sentimeternya yang tertulis di sini, dan juga size US ataupun Euronya itu berbeda dengan brand-brand besar yang kami sebutkan tadi. Nah, jika Anda sudah mengetahui size yang paling sesuai untuk sepatu ini, saya sarankan Anda untuk memilih true to size, karena sejujurnya sepatu ini karakternya cukup lebar. Anda bisa lihat base-nya cukup lebar, kemudian bahan atasnya juga fleksibel, jadi nggak ada masalah untuk memilih kaki lebar, memilih true to size. Oke bowler, jika Anda tertarik dengan Peak Ultralight versi yang low ini, Anda bisa langsung DM ke Instagram @peak_Indonesia, karena di sana ada beberapa model ataupun warna menarik selain warna yang ini. Langsung saja DM untuk memesan sepatu ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal bahan atas. Nah, ini adalah senjata utama dari Peak Ultralight, karena namanya saja ultralight, dia itu concern terhadap sepatu yang bobotnya ringan sekali. Ini ringan banget, dan bahan atasnya ini benar-benar tipis, kemudian juga dia dibuat dengan bahan knit seperti ini yang benar-benar penuh ventilasi dan rongga. Jadi begitu nyaman menggunakan sepatu ini sejak awal penggunaan tanpa perlu break in,
tanpa perlu sakit-sakit di awal ataupun misalnya terasa sempit gitu ya. Nah, menggunakan sepatu ini dari awal juga Anda tentu akan merasa nyaman. Walaupun misalnya Anda menggunakan kaos kaki tebal ataupun Anda yang suka menggunakan kaos kaki double, menggunakan sepatu ini bahan atasnya tetap terasa fleksibel. Oke, saya juga suka kualitasnya ini tidak seperti sepatu 700 ribuan. Jadi bisa dibilang naik kelas buat Anda yang punya budget segitu dan ingin membeli sepatu baru, kayaknya ini adalah pilihan yang paling worth it deh. Maksudnya terlihat seperti Anda membeli sepatu mahal walaupun ternyata ini adalah sepatu dengan harga 700 ribuan. Oke, saya suka dengan bahan di bagian depan ini begitu fleksibel, banyak sekali ventilasi. Di bagian samping juga ini klasik banget ya, model logo Peak seperti ini dengan bahan di bagian samping yang desainnya juga terlihat cukup simple. Selanjutnya kita lihat juga ada lagi bahan fuse di bagian depan sini, dan yang paling belakang ini ada bahan kulit sintetis. Jadi bahan-bahan ini digunakan untuk menambah fungsi dari kuncian sepatu jadi lebih aman tentunya. Kemudian di bagian lidah kita lihat ada tekstil yang cukup lentur seperti ini, namun ini terasa tipis sekali. Di bagian tengah sini Anda bisa bergerak dengan gampang, jadi kayaknya buat Anda yang kakinya misalnya gemuk gitu ya, di atas sini juga tidak akan terasa kesakitan karena ini begitu tipis dan mudah sekali digerakkan seperti ini, diatur. Nah, yang menjadi sorotan kami adalah lidahnya ini terasa tipis juga. Jadi di bagian atas Anda bisa lihat busanya tidak terlalu tebal dan sangat disayangkan karena ketika diikat talinya dengan kencang maka langsung terasa ke bagian pergelangan ataupun tempurung dari kaki Anda. Nah, kemudian saya juga mencermati bahwa tali sepatu ini berbahan kain seperti ini, tipis, dan ini tidak nyaman. Jadi buat Anda yang bermainnya cepat, Anda juga misalnya menggunakan power Anda dengan kencang ketika bermain, saya sarankan Anda mengganti tali yang lebih tebal, yang lebih proper, karena nantinya akan lebih bagus dalam menahan kuncian terutama di bagian tengah. Nah, tali yang ini sebenarnya tampilannya keren, tapi ketika difungsikan untuk menjaga kaki tetap aman pada posisinya ini kurang baik karena selain tipis, ini juga kalau diikat sekali saja mudah sekali terlepas. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas kami juga menyukai di bagian pergelangan dan tumit. Memang paddingnya tidak terlalu tebal, tapi ini cukup soft. Jadi mungkin di awal penggunaan masih terasa nyaman sekali. Mungkin juga beberapa kali penggunaan baru membuat kualitas dari padding-padding ini menurun karena bisa dibilang ini tidak terlalu padat, lagi-lagi tipis seperti ini. Namun sepertinya juga butuh waktu lama untuk membuat padding-padding ini menurun kualitasnya. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas kami cukup puas dan kami beri nilai 8,5. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal kuncian. Nah, ngomong-ngomong sepatu murah, biasanya itu lemah di sektor kuncian. Nah, kita sama-sama tahu kalau kualitas kuncian yang bagus itu juga dihadirkan dari material yang juga menunjang. Nah, sayangnya di sepatu ini tidak banyak penunjang untuk bagian kunciannya. Kita melihat hanya di bagian depan ini ada fuse material. Memang fungsinya cukup minim sekali karena secara keseluruhan bahannya terlalu lentur. Jadi ketika Anda bergerak ke samping lateral seperti itu, maka jari kaki Anda mudah sekali bergeser. Nah, itu bukan hal yang baik, terutama buat Anda yang bermain cepat, tentu akan memudahkan terkilir dan itu tentu tidak baik. Kemudian saya juga mengomentari bagian tengah ini lagi-lagi dari bahan ataupun kualitas talinya yang kurang menunjang. Jadi ketika bermain cepat ini mudah sekali lepas, dan jika Anda menggunakan ataupun mengikatnya cuma satu kali saja, ini tentu akan merepotkan Anda karena selain mudah lepas, dia juga di awal penggunaan juga langsung terasa kendur. Jadi sebaiknya setelah Anda mengganti talinya dengan yang lebih proper, Anda juga kami sarankan untuk mengikat talinya sebanyak 2 kali agar lebih kuat lagi. Nah, berlanjut ke bagian pergelangan. Kami sudah mencoba sepatu ini dan ternyata pergelangan ataupun mata kaki saya berada di atas lengkungan ini, dan ini ketika kita bermain dengan cukup eksplosif ternyata mudah sekali goyang di area pergelangan ini.
Mungkin karena dindingnya kurang tebal ataupun tidak ada material lain seperti plastik penahan di bagian samping ataupun midsole yang juga tidak terlalu tinggi dibuatnya, jadi kualitas pergelangan ini terasa masih terlalu lentur. Jadi sebaiknya Anda yang punya riwayat cedera ankle, Anda menggunakan ankle decker Anda, ankle support Anda, ataupun jangan memilih sepatu dengan karakter seperti ini karena tentu akan cukup membahayakan. Paling-paling saya menyukai di sini ada heel counter, ada plastik yang cukup tebal, dan ini sedikit mencegah kemungkinan dari bahaya terkilir saat Anda mendarat dengan posisi yang tidak stabil. Kemudian sepatu ini juga bisa dibilang over fleksibel seperti ini, dan di tengahnya shank plate-nya juga tidak terlalu tebal, hanya ada beberapa plastik dan juga di sini karet yang ditumpuk, jadi kita bisa melihat cukup mudah sekali ditekuk seperti ini. Dan ini tidak oke untuk pemain yang bobotnya besar karena ini cukup membahayakan. Bisa saja Anda mendarat dengan pendaratan yang kurang sempurna dan nantinya bisa membuat Anda cedera. Oke, secara keseluruhan memang bukan sepatu yang sangat oke dalam hal kuncian, namun untuk urusan 700 ribuan dan Anda mencari sepatu yang berkualitas dan ini juga nyaman digunakan untuk olahraga lain seperti ke gym, ataupun misalnya Anda suka jogging menggunakan sepatu basket yang level ataupun bahan atasnya seperti ini, tentu akan sangat mengasihkan. Untuk kuncian kami beri nilai 7. Oke, jadi demikianlah hasil review singkat kami terhadap Peak Ultralight versi yang low, dan kami memberikan nilai sepatu ini keseluruhan adalah 7,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.